Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sandrina Jasmine dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, keberadaan unsur gas mulia di alam, yang kedua, sifat-sifat gas mulia, dan yang ketiga, kegunaan unsur-unsur gas mulia. Mohon disimak baik-baik videonya ya. Unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 8A dalam tabel periodik. Kenapa disebut gas mulia? Karena semua unsurnya berwujud gas dan orbitalnya terisi penuh, sehingga sangat stabil dan sukar bereaksi untuk membentuk senyawa atau insert. Yang pertama adalah keberadaan unsur-unsur gas mulia di alam. Semua gas mulia di alam terdapat dalam keadaan bebas. Unsur gas mulia yang pertama kali ditemukan adalah gas argon oleh Lord Rayleigh dan Sir William Ramsay pada tahun 1894. Gas argon ditemukan dalam udara cair. Untuk mendapatkan gas mulia dilakukan dengan distilasi bertingkat pada udara cair, kecuali radon yang bersifat radioaktif. Radon yang bersifat radioaktif diperoleh dari peluruhan radiostop unsur radium. Helium selain didapat dari udara, juga dapat diperoleh dari sumur gas alam dan peluruhan radioaktif yang menghasilkan partikel alfa. Berikut ini merupakan anggota dari unsur-unsur gas mulia. Dapat dihafal dengan cara heran, nenek, ari, keriting, semua rambutnya. Yang pertama ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Semua anggota tersebut bersifat monoatomik atau tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Helium dan neon tidak larut dalam air, sementara argon dan krypton sedikit larut dalam air. Sifat keperiodikan gas mulia dapat dilihat di tabel berikut. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi stabil, sehingga sukar bereaksi. Yang kedua, dibanding unsur seperiode, memiliki energi ionisasi paling besar. Selanjutnya, jari-jari atom ke bawah makin besar. Titik didih atau titik leleh ke bawah makin besar. Dapat membentuk senyawa hanya dengan unsur dengan keelektronegatifan sangat besar seperti F. Contoh unsurnya adalah XeF2 dan XeF6. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegunaan gas mulia. Yang pertama ada helium. Helium digunakan sebagai pengisi balon udara karena ringan dan tidak reaktif. Sebelumnya, balon udara menggunakan hidrogen yang sangat ringan, tetapi karena mudah terbakar, maka diganti dengan helium. Selain digunakan sebagai pengisi balon udara, campuran 80% volume helium dan 20% volume oksigen digunakan untuk pernapasan bagi para penyelam atau yang bekerja di bawah tekanan tinggi untuk menggantikan udara yang mengandung nitrogen. Selanjutnya ada neon. Neon digunakan untuk membuat lampu-lampu iklan karena menyebabkan terjadinya nyala yang berwarna merah terang jika dialiri arus listrik. Yang kedua, digunakan untuk membuat indikator tegangan tinggi, penangkal petir, tabung televisi, dan laser gas. Yang ketiga, neon cair merupakan zat pendingin pada refrigerator untuk temperatur rendah. Yang keempat, memberi tanda pada pesawat terbang karena sinarnya dapat menembus kabut. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan neon untuk lampu-lampu iklan di jalan. Kemudian ada argon.
Argon digunakan untuk pengisi bola lampu pijar karena pada temperatur tinggi, argon tidak dapat bereaksi dengan kawat wolfram sehingga kawat lampu tidak cepat putus. Selain itu, kegunaan argon untuk mengelas stainless steel. Selanjutnya ada krypton. Kegunaan krypton adalah sebagai pengisi bola lampu seperti argon. Selain itu, krypton digunakan untuk lampu kilat foto berkecepatan tinggi. Xenon digunakan untuk mengisi lampu pijar. Selain untuk mengisi lampu pijar, xenon digunakan untuk pembuatan tabung elektron. Selanjutnya ada radon. Karena radon bersifat radioaktif, radon digunakan untuk sumber radiasi pada pengobatan penyakit kanker atau terapi pada penyakit kanker. Sekian penjelasan saya tentang unsur-unsur gas mulia. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.